presentasikan beberapa hal tentang seminar aktualisasi saya pada hari ini. Oke, baiklah. Untuk judul yang saya ambil di sini adalah tentang penggunaan video pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti peserta didik kelas 10 SMA Negeri 24. Oke, selanjutnya adalah biodata saya. Ini adalah biodata saya, nama lengkap Iska Fatmawati SPDI, kemudian tempat tanggal lahir Garut 25 Oktober 1988, alamat Cibojong, Balewangi, Cisurupan, Garut, dan unit kerja di SMA 24 Garut. Oke, next selanjutnya adalah adapun isi daripada seminar aktualisasi saya pada hari ini adalah tentang pendahuluan, gambaran unit kerja, kemudian rencana aksi, penutup, juga lampiran-lampiran matrik. Selanjutnya adalah pendahuluan. Oke, untuk pendahuluan saya awali dengan ini. CPNS adalah diklat prajabatan, kemudian memiliki nilai-nilai dasar seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, aktualisasi, dan kita aktualisasikan nanti agar menjadi PNS yang kompeten, PNS yang profesional. Oke, next selanjutnya adalah gambaran daripada unit kerja. Nah, ini adalah SMA bangunan SMA 20 negeri SMA Negeri 24 Garut. Kemudian next selanjutnya ini profil sekolahnya, alamatnya adalah di Jalan Pangauban kilometer 4 Cisurupan, Garut, Jawa Barat 44163. Oke, selanjutnya adalah visinya. Nah, kita karena memang Jawa Barat, jadi visinya kita fokus ke Jawa Barat. Visinya adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 adalah terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi, nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif, dan nilai inovatif yang tentunya dijabarkan dalam 5 misi. Yang pertama adalah membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara. Selanjutnya adalah misi kedua, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, milenial juara, perguruan tinggi juara, dan SMK juara. Misi yang ketiga adalah mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara. Misi keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, UMKM juara, dan wirausaha juara, serta misi yang kelima adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara. Oke, next selanjutnya adalah nilai-nilai organisasi. Nah, adapun nilai-nilai organisasi yang ada di sekolah di SMA 24 Garut adalah takwa, cerdas, santun, memiliki integritas, kreatif, inovatif, inisiatif, pembelajar, menjunjung tinggi meritokrasi, dan juga aktif. Oke, next selanjutnya adalah tupoksi jabatan. Adapun jabatan saya di sini adalah sebagai guru, artinya memiliki tugas pokok dan fungsinya. Menurut undang-undang itu Undang-Undang Nomor 20 tentang tugas guru, yang pertama adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik atau siswa, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok yang sesuai, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Kemudian fungsi guru adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, itu adalah memelihara, memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Kemudian menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Oke, baiklah.
Selanjutnya adalah identifikasi isu. Nah, sebelum saya mengambil isu yang paling urgen, ada identifikasi isu terlebih dahulu. Ada 3 identifikasi yang saya ambil yang memang ada di SMA 24. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti bagi peserta didik kelas 10. Yang kedua adalah rendahnya hasil belajar peserta didik terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, rendahnya minat belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti peserta didik kelas 10. Oke, selanjutnya setelah saya melakukan teknik tahfisan untuk penentuan isu aktual, saya menggunakan teknik USG. Akhirnya didapatlah bahwa yang paling urgen itu adalah nomor 2, yaitu rendahnya hasil belajar peserta didik terhadap pembelajaran PAI dan budi pekerti. Oke, selanjutnya melalui teknik USG tersebut, yang paling mendesak atau isu yang paling prioritas yang saya bahas pada seminar aktualisasi kali ini adalah rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 10 terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, next selanjutnya adalah rencana aksi. Oke, untuk rencana aksinya adalah, dalam rancangan aktualisasi seminar kali ini ada 6 rencana yang insya Allah nanti saya akan lakukan dalam aktualisasi. Yang pertama adalah koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran peserta didik kelas 10 dengan penggunaan video. Yang kedua adalah perencanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media video pembelajaran. Yang ketiga, pembuatan media pembelajaran dengan video. Yang keempat, melakukan tes awal atau pre-test sebelum menggunakan video melalui Google Form. Kemudian yang kelima, kegiatan pembelajaran menggunakan video pembelajaran PAI dan budi pekerti. Dan yang terakhir adalah evaluasi kegiatan pembelajaran setelah penggunaan video pembelajaran. Oke, selanjutnya adalah di sini ada penjabaran dari matriks rancangan aktualisasinya. Yang pertama adalah koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran peserta didik kelas 10 dengan penggunaan video. Oke, untuk tahapan kegiatannya adalah yang pertama itu saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah terkait pelaksanaan pembelajaran PAI dan budi pekerti. Yang kemudian yang kedua adalah saya melakukan koordinasi terkait waktu pelaksanaan pembelajaran dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum sekaligus mentor dengan penuh tanggung jawab, kolaboratif, kejelasan, sopan santun, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai salah satu bentuk cinta tanah air. Adapun output setelah saya melakukan koordinasi itu adalah yang pertama, mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran PAI dengan penggunaan video. Yang kedua adalah tersampaikannya agenda kegiatan pembelajaran PAI dengan video dan adanya kesepakatan dengan mentor sekaligus wakil kurikulum tentang kegiatan atau jadwal pelaksanaan aktualisasi, karena memang berhubung aktualisasi dilakukan di akhir semester 2. Kemudian keterkaitan substansi dengan mata pelajaran atau mata pelatihan, akuntabilitas di sini ada tanggung jawab dan kejelasan, nasionalisme ada toleransi, kerja keras dan cinta bahasa Indonesia, etika publik ada sopan santun juga cermat, anti korupsi ada kemandirian dan kerja keras, dan WOG ada kolaboratif karena ada konsultasi. Kemudian visi misinya, kontribusi terhadap visi misi, yaitu kegiatan ini memiliki kontribusi terhadap visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu visinya terwujudnya Jabar Juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Dan untuk misinya ini terkait kepada kontribusinya misi yang kedua, yaitu melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik. Nah, untuk penguatan nilai organisasinya adalah ada nilai demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan juga tanggung jawab. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah rencana aksi yang akan dilakukan, yaitu adalah perencanaan kegiatan pembelajaran dengan penggunaan media video pembelajaran. Adapun tahapan kegiatan yang saya lakukan di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dengan media video pembelajaran dengan cermat dan teliti, efektif, efisien. Yang kedua adalah berkonsultasi dengan mentor mengenai RPP yang sudah dibuat dengan baik dan sopan dan juga kolaboratif. Yang ketiga adalah membuat instrumen penilaian yang dijadikan untuk pre-test atau tes awal dengan Google Form sebelum penggunaan video dilakukan, dan juga dilakukan tes akhir nanti post-test setelah penggunaan video pembelajaran dengan teliti,
kerja keras dengan kejelasan dan penuh tanggung jawab. Untuk outputnya atau hasilnya, yang pertama adanya RPP ya, adanya RPP yang memang di situ di dalamnya ada penggunaan video pembelajaran. Yang kedua adalah mendapatkan saran atau perbaikan daripada RPP yang digunakan dari mentor itu sendiri. Yang ketiga, tersedianya instrumen awal untuk pretest dan juga post-test. Kemudian selanjutnya adalah keterkaitan dengan mata pelatihan, akuntabilitas tentunya ada tanggung jawab, kemudian kejelasan, etika publik ada teliti, komitmen mutu, efektif efisien, anti korupsi, kerja keras, well government, kolaborasi. Oke. Untuk visi misinya sama dengan yang sebelumnya, visi terwujudnya Jabar Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi, dan misinya masih misi yang kedua. Untuk penguatan nilai organisasinya adalah kerja keras, tanggung jawab, dan ya apabila ini analisis dampaknya, nah dengan dilaksanakannya perencanaan pembelajaran dengan video pembelajaran yang dengan cermat, religius, dan saling menghormati, diharapkan kegiatan tersebut terlaksana dengan baik. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga. Next aja ya, Bu. Bu Iska sudah cukup jelas. Ya, baik. Kita diskusi lebih lanjut. Iya, Bapak. Nah, ini adalah aja ke mana nih? Iya, Pak. Ya, ini adalah lampiran-lampirannya, Bapak. Ini lampiran tadi sudah dilanjut. Ini lampiran matriks untuk rencana nanti insya Allah pelaksanaan kegiatan. Ini jadwal ya? Ya, Bapak, betul. Kemudian selanjutnya ini adalah rencana jadwal bimbingan dengan mentor atau coach. Ini matriknya. Kemudian selanjutnya ini adalah visi misi, matrik visi misi dan nilai organisasi, di mana saya bikin seperti ini biar lebih mudah dilihat. Kemudian ini adalah sama matrik visi misi dengan tadi nilai-nilai religius, nilai-nilai ASN ya. Kemudian selanjutnya next, ini adalah lampiran matriks kedudukan peran ASN. Kemudian ini adalah matriks habituasi, nanti insya Allah ketika habituasi. Dan ini Bapak adalah contoh video yang insya Allah nanti contoh ya, ini Pak. Ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan umur kepada kita semua, sehingga alhamdulillah masih diberikan umur dan kesehatan, tentunya untuk bisa melaksanakan pembelajaran meskipun secara daring. Selamat siang, selamat pagi untuk anak-anakku semuanya, khususnya siswa-siswa ibu kelas 10 di SMA Negeri 24 Galur. Sebelumnya perkenalkan ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangannya Bapak, semoga ada perbaikan ke depan. Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Biska, terima kasih ya. Napas dulu gitu pelan seperti kereta ya. Semuanya dibacakan ya, sebenarnya nggak usah dibacakan semua. Iya Pak, mohon maaf. Nanti bisa ngos-ngosan. Oke, baik, terima kasih Bu Iska atas kerja kerasnya, kerja cerdasnya. Baik, untuk sesi selanjutnya saya persilakan kepada yang terhormat Ibu Cucu Indriani menanggapi hasil kerja dari Ibu Iska. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Unim MPD, yang terhormat Bapak Alamsah, dan yang saya banggakan Ibu Iska Fatmawati. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pernyataan atau testimoni terhadap apa yang sudah dipresentasikan oleh Ibu Iska Fatmawati. Memang benar pada saat ini kondisi adanya pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi ke semua bidang, bahkan ke KBM atau kegiatan belajar mengajar. Karena hal ini banyak kendala yang menyebabkan siswa itu kurang pemahaman terhadap proses pembelajaran, terutama pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Karena kurangnya pemahaman tersebut sehingga berakibat pada hasil belajar pun rendah.
Nah, ini bisa menyebabkan tidak termotivasinya peserta didik. Ini terbukti di sekolah kami pun pada saat kegiatan penumbuhan budi pekerti pun karena banyak kendala dengan KBM di rumah dengan daring itu, sehingga yang mengikuti pun hanya 40%. Nah, sehingga saya sangat setuju jika ada Ibu Iska Fatmawati ini menggunakan metode video pembelajaran. Mungkin ini bisa meningkatkan hasil dari belajar peserta didik, sehingga peserta didik bisa termotivasi untuk memahami atau untuk belajar tentang agama Islam, sehingga ini akan mengakibatkan hasilnya itu menjadi sesuai yang diharapkan. Untuk itu saya mendukung langkah-langkah Ibu Iska. Semoga ini merupakan solusi yang akan meningkatkan motivasi siswa untuk lebih belajar lagi terhadap pendidikan agama Islam. Mungkin itu pernyataan dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Cucu. Jadi ini semua gara-gara pandemi, Bu ya? Iya. Ya, kita juga semua kaget, Bu ya. Karena transisi begini nggak menyangka ya. Kita semua gitu nggak menyangka akan ada yang seperti ini gitu kan. Iya. Baik ya. Hampir semua mata pelajaran begitu Pak, tidak hanya SMA 24 saja, hampir semua SMA mengalami hal yang sama gitu. Iya, jadi memang guru itu harus kreatif dan inovatif. Ya, salah satunya alhamdulillah Ibu Iska itu guru yang multitalenta, dia bisa membuat metode yang salah satunya adalah video pembelajaran. Saya sangat mendukung itu. Saya sudah melihat dia menguploadnya bisa di YouTube ataupun di WhatsApp group, dan ini mudah-mudahan termotivasi siswa itu. Amin, amin. Oke, terima kasih Ibu Cucu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sesi selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Uni Nibi untuk memberikan arahan dan masukan atas kerja keras dari Ibu Iska Fatmawati. Angga Pak. Terima kasih Pak Alamsyah selaku coach ya, merangkap moderator hari ini. Juga Ibu mentor yang saya hormati. Baik, Ibu Iska Fatmawati ya, baru jadi PNS Bu ya? PNS. Sebelumnya sudah pernah lama mengajar Ibu? Alhamdulillah, kebetulan kan di sini ada yayasan Bapak sebelumnya, tapi swasta. Ngajar di yayasan juga ya? Ya, sendiri. Pertama saya apresiasi sekali apa yang sudah digagas oleh Ibu Iska dalam upayanya menunjukkan keprofesionalannya, keinginan untuk menjadi seorang guru yang profesional ya, ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswanya. Tentunya ini upaya yang patut dihargai ya, dan perlu dilestarikan. Nah, ada beberapa hal yang tentunya saya ingin konfirmasi kepada Ibu Iska ya. Yang pertama nih, mengapa sih Ibu Iska ini harus melakukan habituasi nilai-nilai dasar PNS? Ya, langsung dijawab. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bapak izin menjawab. Barangkali habituasi di sini itu kan artinya pembiasaan ya. Karena kan yang namanya pembiasaan itu bisa membuat setidaknya sedikit demi sedikit bisa membuat kita terbiasa untuk melakukan nilai-nilai dasar tersebut gitu. Apalagi ini hal yang sifatnya positif, tentunya kita harus biasakan seperti itu. Dan kebetulan kan harus dibiasakan, dihabitkan ya, nilai-nilai dasar itu. Ya. Karena itu katanya PNS yang profesional itu adalah PNS. Ingat tuh Undang-Undang Nomor 5 ya 2014, PNS profesional itu adalah PNS yang taat terhadap nilai-nilai dasar ya, kemudian memiliki kemampuan profesional. Nah, dua hal ini yang harus dimiliki oleh seorang PNS. Nilai-nilai dasar ini sebagai modal ya, modal motivasi, semangat, kemudian juga perilaku. Sedangkan kemampuan itu, kompetensi itu adalah sebagai alat untuk mewujudkan pelayanan ya. Jadi orang tidak cukup
menjunjung tinggi nilai-nilai dasar saja tanpa adanya kompetensi. Kalau hanya memiliki nilai-nilai saja tanpa kemampuan kompetensi melakukan analisis masalah, kemudian pemecahan masalah, itu nanti akan jadi orang yang baik, mungkin terlalu baik ya. Artinya dia hanya menjadi pengabdi yang baik. Ketika dia diperintah, dia kerjakan dengan baik. Tetapi tidak diperintah, dia tidak punya kreativitas. Ya. Nah, tentunya diharapkan seorang PNS juga mampu memiliki kepedulian terhadap lingkungannya, terhadap masalah-masalah intensinya, kemudian juga memiliki gagasan-gagasan kreatif. Ya. Itu dasarnya mengapa seorang peserta latsar dituntut melaksanakan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Ini sebagai tuntutan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai syarat dari seorang PNS yang profesional. Nah, kemudian mengapa Ibu Rizka ini tadi harus melakukan identifikasi isu-isu? Ya, izin menjawab. Suatu masalah ya. Ya, izin menjawab Bapak, karena Ya, memang silakan. ada sebenarnya kalau dilihat isu itu sendiri gitunya bermunculan sih Pak. Apalagi sekarang kan di masa pandemi ini kan banyak sekali yang memang hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran itu sendiri ya. Nah, barangkali kenapa saya mengambil isu ini karena memang yang bisa diukur melalui atau secara daring hari ini adalah isu ini. Kalau kita lihat dari pendidikan agama Islam ya Pak. Mengapa harus melakukan identifikasi isu-isu? Ya, agar kita bisa mendapat isu yang paling krusial yang memang harus kita pecahkan dan harus kita cari solusinya seperti itu. Artinya di situ ada nilai yang ditanamkan kan? Iya, betul Bapak. Nilai-nilai apa itu? Kebetulan sudah dijelaskan Bapak dalam ini Itu kan nilai aneka ya. Ada nilai organisasi juga ada nilai anekanya, betul Bapak. Kalau menganalisis isu itu mengidentifikasi isu ada nilai-nilai nggak sih? Ya, tentu ada nilai-nilainya. Seperti kan kita harus tanggung jawab untuk mengidentifikasi isu tersebut. Kemudian tentunya harus jelas juga. Kemudian dengan adanya isu juga harus ada WOG juga diterapkan. Karena kan kita kolaborasi dengan mentor, kolaborasi dengan kepala dan lain sebagainya. Tapi yang utama itu yang saya katakan tadi ya. Ya. Jadi seorang PNS itu jangan a priori dengan lingkungan. Ya. Jangan tidak peduli, harus memiliki kepedulian. Jadi nilai yang ingin ditanamkan itu adalah nilai-nilai kepedulian ya, terhadap permasalahan kerja, terhadap lingkungan kerja. Itu jangan jadi seorang PNS yang a priori, yang EGP, nggak mau tahu masa bodoh apapun yang terjadi, pokoknya lempeng melaksanakan tugas saja selesai. Ya, apa yang sudah ditugaskan laksanakan dengan baik, tidak peduli lagi dengan lingkungan. Makanya dalam pembelajarannya kan ada yang disebut scanning isu ya. Jadi radarnya harus dibuka itu, harus peka. Nah, nilai-nilai kepekaan itulah yang diharapkan tumbuh pada seorang PNS. Ya. Peka terhadap lingkungan internalnya, lingkungan eksternalnya, kebutuhan masyarakat, kebutuhan siswa. Ya, itu yang diharapkan dari itu. Nah, kemudian, mengapa juga Ibu Rizka ini mau rela capek-capek gitu ya membuat gagasan kreatif? Karena gini ya Pak ya, saya sebagai guru itu merupakan cita-cita dari dulu seperti itu ya Pak ya. Karena memang panggilan ya. Alhamdulillah seperti itu. Dan memang kalau hati, bukan panggilan pangap ya. Bukan Pak. Karena memang pengabdian itu kan nggak harus dinilai dari material juga. Kebetulan saya di sini ada sekolah juga untuk menengah ke bawah juga. Jadi intinya saya mengamalkan ilmu tersebut gitu supaya mencerdaskan bangsa seperti itu Pak. Jadi mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan apalagi kaitannya dengan akhirat itu bisa bermaslahat dan bermanfaat ke depannya seperti itu. Ya amin. Kan nggak mesti kreatif. Iya betul. Tidak harus kreatif. Pokoknya Ibu dikasih tugas, target kurikulumnya ini, kemudian Ibu laksanakan saja gitu ya. Tapi kenapa Ibu harus kreatif? Oke, karena kalau misalkan kita tidak kreatif, bagaimana mau menciptakan siswa kreatif kalau kita tidak kreatif seperti itu Bapak? Ya. Siswa ini ya. Betul Bapak. Pertama, seorang PNS itu harus peka dengan masalah, dengan isu. Kemudian yang kedua harus mengembangkan pikiran kreatifnya.
dia harus senantiasa mengembangkan pikiran-pikiran kreatifnya untuk mencari gagasan-gagasan baru, ya. Gagasan-gagasan yang efektif, ya, lebih tepatnya bukan hanya baru gitu ya, tapi gagasan yang efektif dalam memecahkan permasalahan atau mengatasi isu-isu yang ada. Ya, tadi ya, isu kurangnya kualitas pembelajaran gitu ya, itu salah satunya. Jadi yang diharapkan adalah tumbuhnya pemikiran kreatif, itu yang harus dilanjutkan ya. Kontinuitas atau sustainability dari aktualisasi itu sebenarnya itu 2 hal ya, 3 hal mungkin ya. Yang pertama tadi kepekaan, kepedulian, yang kedua kreativitas, yang ketiga nilai-nilai aneka itu ya. Jadi kalau metode pembelajaran sendiri kan besok lusa juga tidak bisa berubah ya. Kalau di pelatihan kepemimpinan memang inovasinya itu yang kita pantau apakah berlangsung terus atau tidak. Tapi di dalam aktualisasi ini yang sangat kasuistis. Kalau guru seperti ibu kan tidak mesti metode yang hari ini digunakan itu besok lusa juga masih banyak. Tapi yang harus dilestarikan itu kemampuan berpikir kreatifnya, kepekaan terhadap masalah-masalah tempat kerjanya. Karena kan mungkin ibu tahu tidak ada satupun metode yang paling bagus gitu ya, kecuali yang paling tepat, yang paling relevan. Mungkin metode yang dipakai hari ini tepat untuk siswa hari ini, ya mungkin besok lusa tidak tepat lagi. Mungkin juga untuk satu pelajaran tertentu tepat, mungkin untuk pelajaran yang lain tidak tepat. Ya itu. Kemudian Ibu siapa? Ibu tadi Iska ya. Saya membuat beberapa catatan penting tadi sudah melihat. Nah di USG coba ditampilkan lagi USG. Ini Pak. Apa itu? Ininya kriterianya apa itu kriterianya? Ya USG, ya ini kriterianya Pak. Bukan apanya? Nah itu ya. Paling mendesak, sangat mendesak. Ini bedanya apa sih? Paling mendesak. Paling dengan sangat itu? Mungkin kalau sekilas itu hampir sama ya Pak, paling dan sangat gitu ya. Cuman mungkin kalau paling itu lebih dari sangat gitu. Seperti itu Pak. Itu apa? Persepsi Ibu Iska atau memang pengertiannya begitu di kamus? Enggak, ini persepsi saya Pak. Kan sangat mestinya begitu Bu ya. Coba dilihat lagi ya definisi itu ya di kamus ya. Iya siap. Jangan sampai persepsi, kalau persepsi bisa berbeda-beda. Iya Pak. Persepsi Bu Iska bisa beda dengan persepsi saya, dengan persepsi Pak Alam. Iya Pak. Orang belum tentu sama memahaminya. Coba kalau memang itu betul, coba dilihat lagi di kamus bahasa Indonesia. Kalau memang kurang tepat gitu ya, coba dicari kriteria lain gitu ya. Misalnya kan bisa saja sangat penting ya, penting, kemudian cukup penting, kurang penting, tidak penting misalnya ya, tidak urgent. Kemudian juga fatal dengan sangat gawat. Nah, ini juga perlu ini lagi nih. Fatal dengan sangat gawat. Beda dari mana nih bedanya nih? Iya, kebetulan ini saya ambil dari modul juga Bapak, seperti ini keterangannya. Di modul ada seperti ini. Ya, ini keterangannya seperti ini. Dicari lagi ya, intinya ya, kata-katanya. Ya ini kan harus tepat. Ya, Pak. Kalau ini sangat cepat, agak cepat, biasa, lambat. Biasa atau kurang cepat nih? Sangat cepat, cepat, mungkin kurang cepat ya. Kurang cepat, ini lambat, ini tetap ini.